Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah Geometri Analitik Ruang, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Ulfa Sapitri, Pramitasari Nur Islamiyah, dan Alamsyah Hagi Nugraha. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang persamaan vektoris bidang rata dan persamaan linear bidang rata. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita simak materi pertama, yaitu persamaan vektoris bidang rata. Suatu bidang rata akan tertentu bila diketahui 3 buah titik yang tidak segaris yang terletak pada bidang rata tersebut. Misalkan, diketahui 3 buah titik pada bidang rata P. Nah, P ini adalah suatu simbol umum untuk sebuah bidang. Nah, pada gambar ini, gambar bidangnya itu digambarkan dengan sebuah jajar genjang. Tapi perlu kita ingat bahwa dalam geometri, bidang ini sifatnya itu tidak terbatas. Artinya, dia tidak terbatas ke sini, tidak terbatas ke sini, tidak terbatas ke sini, dan tidak terbatas ke sini. Nah, yang dimaksud dengan 3 buah titik yaitu titik P, Q, dan R. Di sini juga terdapat titik X, di mana titik X ini bisa kita sebut dengan titik general atau umum, dengan koordinat X, Y, Z. Jika dikatakan diketahui 3 buah titik, berarti titik P, Q, dan R ini mempunyai koordinat yang tetap atau konstan. Nah, titik P ini koordinatnya X1, Y1, Z1. Q ini koordinatnya X2, Y2, Z2. Dan R, X3, Y3, Z3. Nah, PQ ini mempunyai besaran dan arah yaitu X2 kurang X1, Y2 kurang Y1, Z2 kurang Z1. Sedangkan PR mempunyai besaran dan arah X3 kurang X1, Y3 kurang Y1, dan Z3 kurang Z1. Untuk setiap sebarang X dengan koordinat X, Y, Z pada bidang rata P berlaku Px sama dengan lambda Pq tambah mu PR. Pada gambar ini terlihat jelas bahwa OX itu sama dengan OP tambah PX. Pada gambar ini juga terdapat titik O, di mana titik O ini merupakan titik asal. Dan jika dibuatkan vektor OX itu sama dengan OP tambah PX. Nah, ini merupakan penjumlahan vektor dengan prinsip segitiga, dengan aturan segitiga. Di mana O itu koordinatnya 0,0,0 dan X itu koordinatnya X, Y, Z. Jadi OX itu memiliki entry-entry yaitu X kurang 0, Y kurang 0, dan Z kurang 0. Sehingga kita dapatkan hasilnya yaitu X, Y, Z. Nah, X, Y, Z ini merupakan representasi dari OX. OX sama dengan OP tambah PX. Di mana OP ini kita bisa dapatkan seperti cara OX, sehingga kita dapatkan X1, Y1, Z1 tambah PX. Di mana PX itu yaitu sama dengan lambda PQ tambah mu PR. Lambda PQ itu X2 kurang X1, Y2 kurang Y1, dan Z2 kurang Z1 tambah mu PR. PR itu X3 kurang X1, Y3 kurang Y1, dan Z3 kurang Z1. Inilah yang disebut dengan persamaan vektoris bidang rata, yaitu persamaan yang berbentuk vektor. Nah, kemudian kita membuat penyederhanaan, di mana diketahui kedua vektor arahnya A sama dengan XA, YA, ZA, dan B, XB, YB, ZB. Nah, ini kita dapatkan dari persamaan sebelumnya, yaitu XA ini kita dapatkan dari X2 kurang X1, YA dari Y2 kurang Y1, dan ZA dari Z2 kurang Z1. Begitu juga dengan XB. XB ini dari X3 kurang X1, YB ini dari Y3 kurang Y1, dan ZB ini dari Z3 kurang Z1. Sehingga X, Y, Z ini dapat kita sederhanakan penulisannya menjadi X, Y, Z sama dengan X1, Y1,
Z1 tambah lambda XA, YA, ZA tambah mu XB, YB, dan ZB. Nah, dari persamaan dua ini kita dapat melihat beberapa persamaan, di mana kita lihat bahwa X ini seletak dengan X1, seletak dengan XA, dan XB, sehingga kita bisa buat persamaan yaitu X sama dengan X1 tambah lambda XA tambah mu XB. Begitu juga dengan Y. Y ini seletak dengan Y1, seletak dengan YA, dan YB, sehingga Y sama dengan Y1 tambah lambda YA tambah mu YB. Dan Z sama dengan Z1 tambah lambda ZA tambah mu ZB. Bismillah, saya akan melanjutkan pemaparan dari pemateri pertama. Kita akan masuk pada contoh soal yang pertama. Persamaan vektoris bidang rata melalui titik 1,1,2, 2,3,5, dan 1,3,7 adalah untuk mencari persamaan vektoris bidang rata, kita gunakan persamaan yang sudah dijelaskan tadi. Persamaannya adalah X, Y, Z sama dengan X1, Y1, Z1 tambah lambda kali X2 kurang X1, Y2 kurang Y1, Z2 kurang Z1 tambah nu kali X3 kurang X1, Y3 kurang Y1, Z3 kurang Z1. Selanjutnya kita masukkan nilai X1, Y1, Z1 dan seterusnya ke dalam persamaan, sehingga kita peroleh persamaan vektoris bidang ratanya yaitu X, Y, Z sama dengan 1,2,3 tambah lambda 1,2,3 tambah nu 0,2,5. Dari vektor persamaan tersebut kita dapat ketahui persamaan parameternya, yaitu X sama dengan 1 tambah lambda, Y sama dengan 1 tambah 2 lambda tambah 2 nu, Z sama dengan 2 tambah 3 lambda tambah 5 nu. Kita masuk pada contoh soal yang kedua, yaitu tentukan persamaan vektoris bidang rata melalui titik 3,4,1 minus 1,2,5 minus 1,7,1. Nah, begitupun dengan contoh soal yang kedua ini, untuk mengetahui persamaan vektoris bidang ratanya, kita ketahui persamaan X, Y, Z sama dengan X1, Y1, Z1 tambah lambda X2 kurang X1, Y2 kurang Y1, Z2 kurang Z1 tambah nu kali X3 kurang X1, Y3 kurang Y1, Z3 kurang Z1. Selanjutnya kita masukkan X1, Y1 dan Z1 ke dalam persamaan, sehingga kita peroleh persamaan vektoris dari bidang rata yaitu X, Y, Z sama dengan 3,4,1 tambah lambda minus 4, minus 6,4 tambah nu minus 2,3,0. Dari vektor persamaan tersebut kita dapat ketahui bahwa persamaan parameternya yaitu X sama dengan 3 kurang 4 lambda kurang 2 nu, Y sama dengan 4 kurang 6 lambda kurang tambah 3 nu, Z sama dengan 1 tambah 4 lambda. Bismillah, perkenalkan saya Alam Sagi Nugraha akan membahas materi persamaan linear bidang rata. Nah, pada materi sebelumnya itu persamaan vektoris di bidang rata. Nah, kita mengambil persamaan 2 dan kita menuliskan menjadi bidang persamaan parameter bidang rata, di mana X sama dengan X1 tambah lambda XA tambah mu kali XB menjadi persamaan 3, dan Y sama dengan Y1 tambah lambda YA tambah mu YB menjadi persamaan 4.
dan Z sama dengan Z1 tambah lambda ZA tambah mu ZB menjadi persamaan 5. Nah, dari situ jika lambda dan mu kita eliminasikan dari persamaan 3 dan 4 di atas, akan diperoleh lambda YB kali X kurang X1 kurang XB kali Y kurang Y1 bagi C, atau mu sama dengan XA kali Y kurang Y1 kurang Y A kali X kurang X1 bagi C, di mana C adalah XA kali YB kurang YA kali XB, dan atau sama dengan matriks XA, XB, YA, YB, dan C di sini tidak sama dengan 0. Nah, selanjutnya yaitu kemudian jika lambda dan mu kita substitusikan ke persamaan, maka diperoleh lambda ZA tambah mu ZB tambah Z1 kurang Z sama dengan 0. Nah, di sini merupakan persamaan 5. Dan kemudian kita masukkan nilai lambda dan mu, sehingga akan memperoleh kita akan memperoleh nilai sampai di bawah ini. Nah, selanjutnya kita nilai A, dan ini adalah B, dan ini adalah C. Nah, selanjutnya nilai A sama dengan matriks YA, YB, ZA, ZB sama dengan YA, ZB kurang YB kali ZA sampai dengan C untuk menghasilkan C. Nah, sehingga dapat kita peroleh suatu persamaan bidang rata V yang melalui titik P, X1, Y1, dan Z1 adalah di mana V ekuivalen dengan A. Nah, A-nya itu telah didapat, yaitu ini, B-nya ini, dan C-nya ini. Kita hapus dulu. A kali X kurang X1 tambah B kali Y kurang Y1 tambah C kali Z kurang Z1 sama dengan 0. Nah, dari persamaan 6 ini kita kalikan masuk A kali X dan A kali negatif X1 sama juga dengan B dan C. Nah, sehingga kita memperoleh negatif AX1 kurang BY1 kurang CZ1 sama dengan D, di mana D adalah konstanta, sehingga diperoleh suatu persamaan linear dari suatu bidang rata V adalah AX tambah BY tambah CZ tambah D sama dengan 0. Nah, yang membedakan antara persamaan linear dimensi 2 dengan dimensi 3 hanya pada variabel Z-nya dan ditambah D. Selanjutnya kita menuju ke contoh soal. Nah, yang pertama bunyi soalnya itu tentukan persamaan linear pada bidang rata yang melalui titik P, di mana titik P yaitu ada 3, 2, 1. Q yaitu 4, 5, 4, 1, 5. Dan R ada 2, 4, 3. Nah, penyelesaian. Pertama, kita cari persamaan vektoris bidang rata V, yaitu di mana X, Y, Z sama dengan X1, Y1, Z1 tambah lambda kali X2 kurang X1, Y2 kurang Y1, Z2 kurang Z1 tambah mu kali X3 kurang X1, Y3 kurang Y1, Z3 kurang Z1. Nah, di sini nilai X1 adalah 3, nilai Y1 adalah 2, Z1 adalah 1, dan X2 adalah 4, Y2 adalah 1, Z2 adalah 5.
Dan untuk nilai X3 adalah 2, Y3 adalah 4, dan yang terakhir Z3 adalah 3. Nah, kita turunkan. Nilai X1 adalah 3, Y1 adalah 2, Z1 adalah 1. Setelah itu tambah lambda X2 kurang X1. Nah, nilai X2 adalah 4 kurang 3 sama dengan 1. Nah, Y2 yaitu 1 kurang dengan 2 sama dengan negatif 5. Negatif 1, maaf. Dan Z2 kurang Z1 yaitu 5 kurang 1 sama dengan 4. Oh, di sini terdapat kesalahan. Hasilnya adalah 4. Tambah mu. Dimana nih mu sama titiknya itu X3 kurang X1, dimana 2 kurang 3 sama dengan negatif 1. Dan 4 kurang 2 adalah 2. Dan 3 kurang 1 adalah 2. Selanjutnya kita menggunakan persamaan linear bidang rata yang telah dijelaskan di materi sebelumnya, di mana AX tambah BY tambah CZ tambah D sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita mencari nilai masing-masing dari ini, dari A, B, C, dan D. Nah, di mana A rumusnya itu kali menggunakan matriks YA, YB, ZA, ZB, YA kali ZB kurang YB kali ZA. Nah, di sini YA itu adalah negatif 1. Nah, YB itu adalah 2. XA itu adalah 1 dan XB itu adalah negatif 1, sedangkan ZA adalah 4 bukan 5 ya, dan ZB adalah 2. Nah, setelah itu didapatkan nilai A yaitu negatif 2. Oh, di sini juga salah karena 4 di sini, jadi di sini adalah 8. Jadi hasilnya di sini negatif 10. Nah, di sini juga terdapat ada kesalahan. Di sini adalah 4, jadi di sini mendapat negatif 6. Nah, untuk C tidak ada kesalahan karena tidak menggunakan angka 5 itu. Dan selanjutnya kita hapus dulu. Dan untuk D sama dengan negatif AX1 kurang BY1 kurang CZ1. Nah, dimana D sama dengan negatif kali negatif 10 kali 3 kurang negatif 6 kali 2 kurang 1 kali 1. Nah, negatif 10 kali 3 sama dengan negatif 30, maaf, tambah 12 kurang 1, jadi D sama dengan 19. Nah, setelah didapatkan nilai D, jadi persamaan linear bidang rata V adalah negatif 10X kurang 6Y tambah Z kurang 19 sama dengan 0, atau V sama dengan 10X tambah Y, 10X tambah 6Y kurang Z tambah 19 kurang sama dengan 0. Nah, itulah jawaban atau penyelesaian dari soal yang tadi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.